ketika kita ingin maju, jangan selalu berpijak pada sekedar itu aturannya begitu, itu aturannya begitu, itu aturannya begitu. Tapi secara substantif aturan tetap kita jalankan, tetapi implementasinya kita bisa jumping kanan dan kiri. Jumpa lagi di Time Podcast by Time Indonesia. Saya Wahyu Nurdianto, wakil pemimpin redaksi Time Indonesia. Saat ini saya bersama tim silaturahmi di kampus Universitas Islam Malang. Orang mungkin lebih banyak mengenai dengan nama Unisma Malang. Kampus yang luar biasa, kampus yang sangat modern, yang sangat berprestasi. Hari ini saya akan berbincang dengan Rektor Universitas Islam Malang, Profesor Dr. Maskuri Bakir. Selamat sore, Prof. Selamat Assalamualaikum sore. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik, Pak Yuli. Semoga pertemuan kita hari ini dapat dinikmati oleh pemirsa Times TV. Prof, saya akan mencoba bertanya terkait kampus tangguh, karena kita tahu saat ini sedang ada pandemi. Apa yang sudah dilakukan Unisma atau apa yang sudah disiapkan Unisma untuk membuat pembelajaran tetap berjalan dengan normal, bukan normal, maksudnya tetap dengan baik? Iya. Jadi ada 3 hal ya yang perlu diperhatikan, terutama di dalam membangun kampus tangguh ini. Yang pertama adalah pimpinan, dosen, karyawan harus sehat. Jadi harus sehat. Nah, untuk sehat ini bisa juga melalui bekerja dari rumah. Bisa juga dia bekerja datang ke kampus. Ya. Tetapi tetap dia menggunakan protokol-protokol kesehatan. Jadi physical distancing juga dilakukan. Kemudian selalu memakai masker, Ya. membawa hand sanitizer, kemudian juga mengkonsumsi vitamin C ya, atau bahkan obat-obat herbal yang kita anjurkan kepada para sivitas akademika Universitas Islam Malang. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih, dan kemudian di masing-masing gedung ketika masuk ke masing-masing gedung sudah kita siapkan wastafel di situ. Oke. Kita siapkan sabun di situ. Kita siapkan hand sanitizer di masing-masing lift gitu ya. Lalu juga lingkungannya juga bersih gitu. Dan di depan situ sudah ditulisi harap bermasker masuk kampus. Ini satu ikhtiar kita untuk bagaimana supaya bersama-sama dengan pemerintah menghindari berkembangnya wabah COVID ini. Itu. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran kita melalui daring. Jadi alhamdulillah baik mengenai masalah pembelajaran perkuliahan, lalu juga bimbingan-bimbingan, ada skripsi, Iya. ada tesis, ada disertasi, bahkan ujian skripsi, ujian tesis, ujian disertasi kita menggunakan daring. Lalu KKN apakah tetap berjalan? Tetap berjalan. Tapi berjalannya KKN itu adalah KKN tematik yang mereka melaksanakan KKN di daerahnya masing-masing. Oke. Jadi tidak kita koordinir, kemudian kita arahkan di satu tempat, enggak. Jadi ini peluang untuk pengembangan pendidikan agar supaya pembelajaran dan akademik tetap berjalan. Bahkan kerjasama kita dengan perguruan tinggi lain di tingkat nasional maupun internasional tetap berjalan. Tetap berjalan. Apakah itu internasional conference, internasional seminar, apakah seminar nasional ya, lalu juga kegiatan call paper misalnya saja, semuanya berjalan melalui daring. Normal sebenarnya. Normal ya. Normal. Memang humanitisnya kira-kira kurang ya, karena kita melalui
media maya. Itu. Tapi ada tentunya yang dilakukan Unisma untuk tetap mengontrol kualitas dari pembelajaran, khususnya pembelajaran dengan sekian ribu mahasiswa. Apa yang coba ditawarkan oleh Unisma untuk itu? Nah, sekarang kita sudah mencoba untuk menyelenggarakan Merdeka Belajar ya, kampus Merdeka. Jadi pembelajaran kita sudah berbasis pada local wisdom, kearifan lokal. Jadi kajian-kajian yang dilakukan oleh para dosen, maka pembelajaran yang dilakukan bukan sekedar transfer of knowledge, tetapi penugasan-penugasan yang sifatnya R&D, Research and Development, sesuai dengan kajian-kajiannya. Dia survei di masyarakat, di sekitar di mana dia tinggal di situ. Lalu termasuk praktek pengalaman lapangan pendidikan, itu juga tetap berjalan, tapi melalui daring, gitu. Jadi melalui daring, model-model pembelajaran yang kita lakukan. Jadi mahasiswa membuat video, kemudian mahasiswa menyiapkan materi, mahasiswa menyiapkan RPP dan bahkan gambar-gambar udah disiapin semua sebagai media pembelajaran di sekolah itu. Sangat menarik. Iya, ini bukan hanya dilaksanakan di Indonesia, sampai di Thailand. Karena kita sudah kerjasama dengan sekolah-sekolah di Thailand. Itu kita lakukan. Jadi supaya tidak mengurangi kualitas pembelajaran itu sendiri. Ya memang Pak Mendikbud sering mengatakan bahwa pembelajaran melalui daring kurang optimal. Bahkan beliau juga gelisah bagaimana supaya bulan Januari itu nanti bisa memulai pembelajaran yang bersifat offline gitu ya, walaupun toh gitu ya tetap menggunakan protokol kesehatan gitu. Jadi dan itu pun bagi dosen-dosen juga mempersiapkan pembelajarannya seperti itu, Pak Bayu. Baik. Jadi ada anggapan bahwa karena ada COVID, kualitas menurun itu dimaklumi, dan ada anggapan bahwa tidak ada yang tertinggal di saat COVID. Semua anak naik kelas, semua mahasiswa akan lulus, itu tidak ada, Pak ya? Maksudnya teman-teman yang mahasiswa, wah ada COVID, semua akan diluluskan, tidak semacam itu tentunya. Kita tidak memiliki konsep seperti itu, tetapi kita tetap berusaha bagaimana memberikan remedial kepada para mahasiswa itu. Jadi bukan berarti kemudian tugas langsung lulus, enggak. Kalau misalnya belum sempurna, tetap dikembalikan lagi untuk bisa disempurnakan dan dibimbing. Maka di sini pembimbingan itu lebih intens kepada para mahasiswa itu. Ini. Jadi tidak dilepas. Jadi misalnya saja pada tanggal sekian ada ujian tengah semester, lalu kemudian bukan berarti langsung final, tapi ada yang kurang sempurna, tolong dikembalikan lagi dan kemudian dia sempurnakan lagi dan dibimbing lagi. Jadi teman-teman mahasiswa Unisma tentunya ya, jangan terus menganggap bahwa Unisma akan menurunkan kualitas karena ada pandemi. Tapi teman-teman juga di sini harus tetap belajar karena tidak ada kualitas yang diturunkan sama Unisma. Kalau nggak mencapai standar ya sudah nggak lulus, Anda akan remedi. Itu mohon diingat. Kita break dulu ini Pak Rektor. Pak Rektor, bicara tentang kampus Merdeka. Betul. Ini kan bukan baru pertama kali, mungkin konsepnya baru diterjemahkan sekarang. Tapi sebenarnya saya rasa Unisma juga sudah melakukan itu sejak dulu, menyelenggarakan itu. Saya ingat bukunya profesor yang melejitkan Unisma ke dunia, ke panggung dunia dengan cara out of the box. Kira-kira yang out of the box dulu sama sekarang bagaimana Unisma ini menerjemahkan itu, Prof? Ya. Justru menurut saya memang sebuah lembaga pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, kalau dikelola hanya dengan aturan-aturan normatif, tidak akan maju-maju. Tapi justru kita mencoba untuk meng-create sedemikian rupa dengan konsep-konsep out of the box yang tidak biasa kita lakukan, tapi ekspansif, gitu ya.
ekspansif. Misalnya saja, Ya. Pak Wahyu, biasanya mahasiswa itu kalau tugas akhir itu kan mengerjakan skripsi, Ya. tesis, disertasi. Kami enggak. Oh, ini yang Kami menarik. memberikan satu peluang kepada mahasiswa untuk silakan kamu berkarya mulai dari semester 1 sampai menjelang lulus. Kalau kamu bisa menulis jurnal yang terindeks, misalnya terindeks 1 atau 2, atau kalau untuk S1 misalnya terindeks 2 atau 3, dia bisa menulis 2, nggak usah skripsi kamu. Wow. Gitu ya. Ya. Tapi apa yang kamu tulis itu nanti tetap akan diujikan di akhir. Begitu. Lalu yang S2 juga demikian. Ketika kamu bisa menulis jurnal terindeks 1 misalnya, Ya. Sinta 1, 2, kamu nggak usah nulis tesis, tapi karyamu itu nanti diujikan pada saat sudah berakhir. Oke. Jadi begitu juga disertasi. Kamu kalau sudah bisa menulis jurnal internasional 2, maka kamu nggak perlu nulis disertasi. Itu yang nanti akan kita ujikan pada saat ujian terbuka. Ini kelonggaran-kelonggaran ini kita berikan sejak awal pada mereka. Bahkan event-event nasional bagi mahasiswa yang punya prestasi nasional, yang relevan dengan mata kuliah tertentu. Udah kamu nggak perlu ikut kuliah, nggak wajib ikut kuliah, kamu nilainya sudah A kamu. Gitu. Iya. Ini memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk berprestasi di situ. Lalu kemudian satu peluang yang kami kembangkan lagi adalah ada istilahnya rumah kreatif mahasiswa. Rumah kreatif mahasiswa itu bukan berarti kemudian kita membangun rumah, di situ ada mahasiswa yang sedang belajar, enggak. Kami justru dengan rumah kreatif mahasiswa ini adalah menciptakan laboratorium baru yang digagas oleh mahasiswa melalui satu karya ilmiah proposal yang diajukan ke Unisma yang bersifat kompetisi. Kita danai 1,5 miliar setiap tahun itu kompetisi per proposal 10 juta per proposal, tapi bersifat sustainable. Oke. Dan ini Pak Wahyu kalau dilakukan bisa juga multi-use nanti. Bahkan ini punya peluang untuk bermitra dengan dinas, apakah pertanian, apa peternakan, apa pendidikan atau apapun. Dan ini nanti akan menjadi think tank-nya mereka. Dan pada akhirnya pembiayaan sudah dari mereka. Ketika dia lulus, ini sudah langsung dilanjutkan oleh generasi penerusnya. Laboratorium tidak didesain oleh pimpinan, tetapi didesain oleh mahasiswa. Gitu. Jadi ini konsep kampus merdeka yang diusung oleh Unisma sebenarnya. Di antaranya begitu. Ini merdeka betul, tetapi bukan berarti kita menghilangkan substansi, tetapi justru kita memacu mereka untuk bisa berlaga nasional dan internasional. Dengan demikian maka mereka termotivasi untuk bisa menghasilkan karya-karya yang lebih unggul, bukan sekedar formalitas dia selesai. Oke. Jadi dalam pandangan saya, kampus tangguh itu nggak hanya pada tangguh terkait COVID-19, Betul. tapi tangguh pada kualitas dan konsep. Konsep Konsep yang sangat diusung Unisma sangat menarik sekali menurut saya. itu yang saya sebut sebagai rekayasa akademik. Rekayasa akademik tetapi adalah yang menuju keunggulan. Oke. Bukan rekayasa akademik yang justru menjatuhkan, Iya. bukan. Untuk menuju sebuah keunggulan justru. Jadi teman-teman di sini kampus merdeka itu sebenarnya sudah dijalankan oleh Unisma sejak dulu. Betul. Dengan modifikasi tertentu yang sebenarnya membebaskan mahasiswa atau dosen untuk belajar tidak lagi linier pada pendidikannya saja, tapi bisa melompat ke yang lain ya, Betul, Prof ya. betul. Tapi maksudnya tidak terlalu loncat jauh, tapi tetap pada jalur keilmuannya. Betul. Semacam itu. Dan bahkan sekarang Pak Wahyu adalah kita sedang mengidentifikasi pula alumni-alumni yang sedang memiliki satu jiwa entrepreneur atau pengusaha. Yeah. Dia. Dan bahkan bukan kok sekarang sedang mengidentifikasi, sebagian sudah berjalan kuliah tanpa biaya.
istilahnya kita menggunakan istilah kuliah tanpa biaya. Itu bagaimana itu, Prof? Menarik ini, teman-teman. Jadi begini, kita ini mengidentifikasi mahasiswa yang tidak ingin terlalu manja dirinya. Oke. Lalu kemudian dia magang di tempat-tempat alumni yang punya usaha-usaha tadi itu. Di-drive oleh alumni, dia bisa ikut mengembangkan perusahaannya alumni, dan dia tiap bulan juga dibiayai oleh alumni itu tadi. Kuliah tetap berjalan, tapi untuk membantu alumni dalam pengembangan usaha, magang di situ dia jalankan. Artinya apa? Dia tidak membutuhkan support dari orang tuanya, tetapi dia bisa mencari sendiri melalui magang-magang tadi itu. Wah, ini namanya yang saya sebut sebagai kuliah tanpa biaya. Kampus Merdeka juga nih berarti teman-teman yang di sini. Jadi memang jaringan alumni ini sangat dikuatkan sekarang, Pak ya. Kita kuatkan. Memang ini akan tergantung pada bagaimana kekuatan berpikir kita untuk mengkreasi lembaga pendidikan ini. Dan bahkan dalam kurun waktu 1 tahun kemarin kita juga sudah kerjasama dengan BUMN ya, dengan BUMD, dengan BUMS. Ada kurang lebih sekitar 800 mahasiswa yang magang bersertifikat. Di alumni? Atau tidak. Di BUMN, di BUMD, di BUMS, di perusahaan-perusahaan kurang lebih 800. Bahkan dia sebelum lulus sudah ditawari, kamu nanti kerja di sini. Luar biasa. Gitu. Ini membuktikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Unisma dalam proses konsep kampus Merdeka sudah benar ya, Pak Prof ya? Sudah benar dan sudah terbukti. Jadi sebetulnya Pak Mendikbud saat ini sudah tinggal melabeli saja. Semacam itu. Iya. Oke. Artinya Merdeka Belajar itu sudah dilakukan oleh kita. Nah, itu tadi Pak Wahyu, catatan saya adalah ketika kita ingin maju, jangan selalu berpijak pada sekedar itu aturannya begitu, itu aturannya begitu, itu aturannya begitu. Tapi secara substantif aturan tetap kita jalankan, tetapi implementasinya kita bisa jumping kanan dan kiri. Gitu. Oke. Terima kasih Profesor. Ini tadi teman-teman bincang singkat kami dengan Rektor Unisma, Profesor Dr. Mas Guri. Tapi sebelum ini saya juga akan kembalikan lagi ke Pak Rektor. Pak Rektor ini mau menyampaikan pesan terkait bagaimana membentuk kampus tangguh, membentuk mahasiswa tangguh dalam menghadapi COVID-19 ini. Monggo Profesor. Pak Wahyu, terima kasih. Para mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, di era COVID-19 ini tentu agar supaya kehidupan kita ini bisa tetap berjalan secara baik, kita semuanya sehat, masyarakat di sekitar kita sehat, kemudian kota kita juga sehat, bangsa kita sehat, negara kita sehat. Jangan lupa selalu menggunakan masker, selalu membawa hand sanitizer untuk cuci tangan, selalu pula untuk melakukan physical distancing satu sama lain. Kerumunan-kerumunan itu tolong bisa dihindari. Dan kita pun mengikuti anjuran-anjuran pemerintah karena pemerintah sayang pada kita. Allah pun juga sayang pada kita semuanya. Oleh karenanya satu sama lain perlu saling menjaga di antara kita, karena kalau menjaga diri sendiri tentu juga menjaga orang lain. Ketika kita menjaga orang lain, insya Allah juga menjaga diri kita sendiri. Hormati di antara kita semuanya, walaupun kita tidak bersalaman, tetapi hati kita adalah berdekatan dan bahkan menyatu. Demikian Pak Wahyu, terima kasih. Terima kasih Pak Rektor. Itu tadi teman-teman bincang saya dengan Rektor Unisma, Profesor Dr. Mas Guri. Kita jumpa lagi di Time Podcast selanjutnya, masih bersama saya Wahyu Nurdianto, Wakil Pemimpin Redaksi Time Indonesia. Terima kasih.